Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Hidayat dari RPL 8A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian UTS saya pada mata kuliah proses proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah isu-isu strategis yang terdapat pada perusahaan. Di Bapenda Bengkalis di bagian PBB P2 merupakan pelayanan terkait pajak bumi dan bangunan. Pajak ini diambil dari hotel, restoran, sarang walek dan gedung-gedung lainnya. Namun dalam pembayaran pajak tidak selalu lancar. Terkadang ada yang terlambat dalam pembayaran. Ketika pembayaran terlambat, nanti pihak kantor akan langsung mengeluarkan surat peringatan. Ketika surat peringatan tidak diajukan, nanti wajib pajak akan dikenakan denda gaya administrasi dan juga akan diberikan surat lainnya. Soal kedua adalah uraikan dan tunjukkan bahwa proyek yang Anda kerjakan penting. Selain menjadi media informasi untuk mengetahui data wajib pajak yang terdaftar di Bapenda Bengkalis, sistem ini juga akan membantu proses pembuatan surat peringatan dan sebagainya. Jadi pegawai atau karyawan kantor tidak perlu repot-repot membuat surat baru atau mencari file yang lama, yang akan memakan waktu dan mengurangi efektivitas kerja, serta memudahkan pengelolaan data wajib pajak dan pengarsipan dokumen wajib pajak, serta laporan wajib pajak. Yang ketiga adalah jelaskan judul atau nama proyek dan berikan alasan yang berdasar dari pengerjaan proyek tersebut. Proyek ini berjudul Sistem Pengelolaan Data Wajib Pajak di Kantor Bapenda bagian PBB P2 Bengkalis. Pengembangan sistem ini dibangun karena untuk memudahkan pengelolaan data wajib pajak dan pengarsipan dokumen wajib pajak serta laporan wajib pajak. Dengan adanya sistem ini dapat dengan mudah data untuk disimpan, diunduh serta dicetak tanpa harus takut dan tidak terarsip atau hilang. Yang keempat, uraikan proses bisnis, tujuan, waktu, skop dan biaya dari proyek yang dikembangkan. Tujuan pengembangan sistem ini adalah dapat memudahkan pegawai di Bapenda Bengkalis pada bagian PBB P2 untuk mengolah data dari wajib pajak, baik itu data anggota wajib pajak, surat teguran wajib pajak dan laporan wajib pajak. Waktu dalam perencanaan dan pembangunan dalam pengembangan sistem ini dikerjakan selama 4 bulan lamanya. Ruang lingkup atau skop. Bisa menginput data wajib pajak, proses data surat teguran wajib pajak, mengunggah dan menyimpan data file scan surat teguran wajib pajak, melihat dan mencetak data laporan wajib pajak, melihat dan mencetak data arsip surat teguran wajib pajak. Untuk biaya masih belum ditentukan, namun pada perindustrian IT dalam pembuatan web biasanya akan memakan biaya sebesar 5 juta dan sudah termasuk hosting. Yang kelima, uraikan kebutuhan fungsional dan deskripsi dari proyek tersebut. Kebutuhan fungsional dari sistem pengelolaan data wajib pajak ini adalah fungsi login, yang untuk pertama, yang kedua adalah fungsi daftar anggota wajib pajak. Yang ketiga, fungsi proses surat teguran wajib pajak. Yang keempat, fungsi laporan wajib pajak. Yang kelima, fungsi logout. Soal yang nomor 6, uraikan kebutuhan non-fungsional dan deskripsi dari proyek tersebut. Yang pertama adalah sistem ini tidak dapat diakses oleh user yang tidak melakukan login. Yang kedua, sistem dapat bekerja minimal 20 jam per hari dan maksimal 23 jam per hari. Yang ketiga, aplikasi dapat dijalankan di web browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan Microsoft Edge. Yang keempat, sistem dapat menjamin keamanan data klien dan data pengurusan dokumen. Pertanyaan nomor 7. Uraikan bagaimana sistem proyek yang dikembangkan dan data yang dibutuhkan. Proyek ini akan dibangun menggunakan metode prototyping. Metode prototyping ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, membuat prototype. Pada tahap ini dilakukan pembuatan rancangan sistem mulai dari pembuatan use case, activity diagram, RRD dan lainnya. Dan yang kedua adalah evaluasi prototyping. Setelah tahap pembuatan prototyping selesai, selanjutnya akan dilakukan evaluasi prototype. Tahap prototype terhadap perusahaan. Jika sesuai, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah pengkodean sistem. Setelah tahap evaluasi prototyping selesai, selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat, menguji sistem. Setelah melakukan pengkodean aplikasi ini akan diuji
Untuk kelayakan pemakaiannya yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir ada evaluasi sistem. Evaluasi dilakukan dengan menyerahkan kepada pihak perusahaan untuk diperiksa. Untuk mengumpulkan data pada pembuatan sistem pengelolaan data wajib pajak ini menggunakan teknik yang pertama observasi. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan alur proses pengelolaan pajak di Bapenda Bengkalis. Dari observasi ini nanti akan didapat data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pengelolaan data wajib pajak. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya-jawab langsung pada pegawai atau karyawan bahagian PBB P2 Bapenda Bengkalis. Dari hasil wawancara ini nanti akan dapat dibuat sebuah web untuk memudahkan para karyawan untuk melakukan proses pelaksanaan pembayaran data untuk wajib pajak serta pengarsipan data wajib pajak. Pertanyaan nombor 8. Uraikan pengembangan proyek yang sudah dikerjakan meliputi perencanaan, analisis dan perancangan. Yang pertama, perencanaan ini terdapat beberapa kebutuhan iaitu yang pertama gambaran proyek, yang kedua pengumpulan data. Untuk analisis, di sini yang pertama adalah sistem yang berjalan, yang kedua sistem yang diusulkan. Yang pada proses perancangan, yang pertama ada use case diagram, yang kedua nanti ada activity diagram, yang ketiga deployment diagram, yang keempat adalah IRD. Dan pertanyaan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem ini nanti diharapkan dapat membantu para karyawan di Bapenda di bidang PBB P2 Bengkalis dalam proses administrasi perpajakan serta memudahkan arsip data wajib pajak nantinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil ujian UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.